Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Coba deh jujur, siapa dari kalian yang masih dengerin radio hari gini? Anak zaman now alias Gen Z pasti lebih milih dengerin Spotify, ngeplay podcast, atau ya asik scrolling TikTok kan? Banyak banget yang ngira industri radio tuh udah tamat, alias tinggal kenangan. Tapi tunggu dulu, hari ini kita bakal ngebedah sebuah cerita survival yang gila banget. Kisah nyata gimana sebuah raksasa media di Indonesia nolak buat mati. Mereka malah bikin gebrakan dengan ngeluncurin penyiar AI pertama di Indonesia, masuk langsung ke dashboard mobil pintar, sampai nempel di dompet digital kita. Ini benar-benar pertaruhan hidup dan mati di era digital. Yuk, langsung aja kita mulai. Sekarang kita hidup di zaman di mana kita, audiens, yang pegang kendali penuh. Perhatian kita tuh kepecah-pecah ke berbagai layar ya kan? Ada platform streaming yang pilihannya nggak terbatas, jutaan podcast, belum lagi konten visual yang bikin ketagihan. Kalau dihadapin sama raksasa teknologi global kayak gitu, wajar aja kalau radio tradisional kelihatannya kayak barang antik dari masa lalu. Tapi sebelum kita nulis nisan buat industri ini, kita harus lihat dulu nih gimana satu perusahaan ngerespon ancaman ini dengan cara yang super radikal. Bagian 1. Senjakala atau era baru. Mari kita lihat masa depan industri radio bersama salah satu pemain terbesarnya, yaitu Mari. Kalau kita ngomongin raksasa industri ini, kita lagi ngebahas PT Mahaka Radio Integra Tbk, atau yang sering kita sebut Mari. Dan jujur aja, ini bukan perusahaan ece-ece teman-teman. Mereka ini menguasai jaringan 7 stasiun radio FM raksasa. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan sama nama-nama besar kayak Jak 101 FM atau Gen 98.7 FM. Dua radio ini tuh udah kayak temen setia yang selalu nemenin jutaan warga ibu kota pas lagi macet-macetan di jalan. Portofolio mereka juga ngebentang luas banget buat nangkep audiens dari berbagai segmen. Pengen dengerin energi khas anak muda? Ada Mustang 88.0 FM. Butuh lagu-lagu hits yang asik? Ada Kiss 95.1 FM. Belum lagi ekspansi regional mereka kayak Gen Surabaya. Pokoknya mereka ini udah punya ekosistem dengan basis pendengar setia yang bener-bener solid. Ditambah lagi ada Hot 93.2 FM dan MOS 158. Kalau ngomongin dominasi di jalur FM, posisi mereka tuh udah nggak terbantahkan lagi. Tapi disinilah masalahnya mulai kerasa. Lanskapnya udah berubah drastis, guys. Sekarang mereka nggak cuma saingan sama sesama stasiun radio aja, tapi harus head-to-head ngelawan monster-monster digital kayak Spotify dan puluhan ribu podcast gratis yang bisa diakses kapan aja sama siapa aja. Pijakan mereka benar-benar lagi diguncang. Masuk ke bagian 2. Mengapa radio tertekan? Kita bahas perubahan drastis pada arus pendengar. Oke, mari kita bedah datanya sekarang. Karena jujur aja, angka tuh nggak pernah bohong. Ada pergeseran besar-besaran dari sisi audiens. Dan hukum alam di dunia media adalah di mana ada audiens ngumpul, disitulah duit pengiklan ngalir. Awalnya Mari ini pede masang target pendapatan tahun 2025 di angka 98 miliar rupiah. Tapi realitanya, bikin jantungan. Pendapatan mereka malah merosot tajam sampai 28%, jatuh ke angka 70,32 miliar rupiah aja. Para pengiklan ini pelan-pelan putar balik dan mindahin budget mereka ke media sosial dan video digital. Kalau kita intip lebih dalam lagi ke laporan keuangannya, tantangannya makin berasa nyesek. Di tahun 2025 itu, Mari nyatet kerugian berjalan sampai 77,17 miliar rupiah. Wow, gede banget kan? Nah, yang bikin makin pusing, di tengah tekanan finansial seberat itu, beban operasional mereka justru nambah. Karyawan mereka naik dari 98 orang di tahun sebelumnya, jadi 118 orang. Kesimpulannya jelas banget, bertahan dengan cara lama udah bukan lagi sebuah pilihan. Lanjut ke bagian 3, invasi AI bersama Amy. Ini dia strategi bertahan Mari yang paling radikal. Nah, alih-alih nyerah sama keadaan, Mari malah ngambil langkah inovasi yang super nekat. Mereka ngenalin AIME di Mustang FM. Dan tahu nggak, ini adalah penyiar dengan kecerdasan buatan alias AI yang pertama kalinya ada di Indonesia. Dan catat ya, ini tuh bukan sekedar gimmick murahan. Teknologi ini langsung diduplikasi ke seluruh jaringan stasiun mereka. Sekarang, AI ngambil alih peran buat bacain berita, ngasih update lalu lintas otomatis, ngisi voice over, sampai ngatur penjadwalan harian. Efeknya, konsistensi siaran jadi luar biasa, dan yang paling penting, alur kerja harian tim mereka jadi jauh lebih cepat tanpa kenal kata capek. Pertanyaannya sekarang, apakah efisiensi pakai AI ini beneran terbayar? Faktanya iya banget. Otomatisasi ini sukses neken biaya gila-gilaan. Beban umum dan administratif mereka berhasil dipangkas sampai 26,61%. Biar kebayang, kalau kita bandingin kuartal pertama tahun 2025 dengan kuartal pertama 2026, bebannya itu turun dari 23,61 miliar rupiah jadi sisa 21,76 miliar rupiah.
Ini jadi bukti nyata kalau teknologi bisa ngasih ruang bernapas finansial yang lagi mereka butuhin banget. Bagian 4, ekosistem digital noise. Inilah masa depan audio digital mereka. Tapi kita tahu, sekedar motong-motong budget doang nggak bakal bikin perusahaan bertumbuh. Buat menang di era sekarang, kalian harus berani bikin ekosistem sendiri. Dan disinilah Noise masuk. Noise ini platform audio digital yang super ambisius dari Mari. Coba dengerin angkanya. Mereka udah dapat 5,9 juta unduhan, dengan rata-rata orang dengerin sampai 110 menit setiap harinya. Mereka juga sukses nyetak 1,4 juta transaksi VIP buat konten premium. Dan strateginya nggak cuma jago-jagoan di HP loh. Noise sekarang udah terintegrasi built-in di 60.000 mobil baru Toyota, punya mini app sendiri di dalam GoPay, dan bahkan siap-siap ekspansi masuk ke smartwatch dan earbuds di tahun 2026 nanti. Ini beneran usaha mendominasi ruang digital secara total. Dan akhirnya, bagian 5, masa depan konten hub. Mengubah radio jadi pusat konten digital. Langkah pamungkas yang paling cerdas dari Mari adalah ngerubah aset radio tradisional jadi konten hub. Konsepnya itu, setiap program yang tayang di udara hukumnya wajib dibikin jadi format multiplatform. Gak cuma audio, mereka juga ngedorong tren nonton radio, yaitu nayangin live stream visual langsung dari dalam studio ke berbagai media sosial. Konten yang dulu ibaratnya cuma numpang lewat di udara, sekarang diubah jadi aset digital yang umurnya panjang dan bisa dinikmati kapan aja secara on demand. Dan ini kelihatan banget nih, dari contoh sukses program Duo Bahlul di Jack 101 FM. Mereka sekarang nggak cuma cuap-cuap di siaran pagi doang. Kekayaan intelektual dari acara ini disulap jadi podcast on demand di Noise dan dipotong-potong jadi klip visual buat YouTube. Hasilnya, Mari berhasil buka keran monetisasi yang sama sekali baru, mulai dari langganan VIP, sponsor eksklusif podcast, sampai ngeruk cuan dari AdSense di YouTube dan TikTok. Cerdas banget. Ekosistem multiplatform ini akhirnya ngebentuk jaring pendapatan yang super kuat. Selain dapat untung dari iklan digital yang udah ditargetin, mereka juga ngegabungin taktik ini sama acara offline bersponsor, kayak festival atau meetup eksklusif bareng pendengar. Yang lebih kerennya lagi, lewat inisiatif cuan di Noise, ratusan kreator lokal sekarang bisa ikutnya duit dari karya mereka sendiri. Mari juga main di strategi sindikasi IP, nyewain program-program andalan mereka ke platform lain, buat jangkauan pasar yang lebih luas. Mereka benar-benar lagi ngebangun kerajaan konten dari hulu ke hilir. Jadi kesimpulannya, radio itu nggak mati. Medium ini cuma lagi bermetamorfosis gede-gedean. Pertarungan Mari jelas banget. Mereka percaya kalau ngegabungin konten audio multiplatform dengan teknologi canggih kayak AI adalah kunci mutlak buat nggak sekedar bertahan hidup, tapi buat balik ngerajai pasar. Kisah mereka nggak sekedar semacam blueprint, sebuah harapan nyata buat industri media konvensional. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke kalian, di platform mana sih kalian paling sering dengerin konten audio hari ini? Masih lewat radio mobil, nge-Spotify, atau pindah ke podcast YouTube? Coba share di kolom komentar ya. Terima kasih udah mantengin sesi bedah materi ini sampai habis, dan teruslah mengeksplorasi.